Indonesia will host their first FIFA tournament in November when it becomes the first Southeast Asian. Digretak Korea Utara, Indra Syafri janjikan perubahan. Timnas Indonesia akan melawan Korea Utara di laga pamungkas Grup F pada Asian Games 2023 pada Minggu besok. Dalam kesempatan ini, pelatih Timnas Korea Utara U24 Shin Yong-nam mencoba menggertak pelatih Indra Syafri dan Timnas Indonesia U24 jelang laga hidup dan mati ini. Padahal, Korea Utara U24 sendiri menjadi negara pertama di Grup F yang berhasil memastikan diri melaju ke babak 16 besar Asian Games 2022. Mereka untuk sementara memuncaki klasemen Grup F dengan koleksi 6 poin hasil dari mengalahkan Taiwan 2-0 dan Kyrgyzstan 1-0. Hasil itu jelas cukup mengejutkan mengingat Korea Utara sudah lama vakum dari sepak bola internasional. Setidaknya, Korea Utara sudah tidak tampil di ajang internasional dalam 4 tahun terakhir akibat pembatasan pemerintah mereka untuk merespon COVID-19. Asian Games 2022 sendiri merupakan ajang internasional pertama yang mereka ikuti, dan terbukti tim misterius ini masih menunjukkan kekuatannya di multi-event Asia tersebut. Kami membuktikannya dengan hasil ini. Kami tidak pernah terlihat di kompetisi internasional selama 4 tahun. Kami mempertahankan potensi dan kemampuan kami melalui latihan dalam negeri dan pertandingan antar tim domestik, kata Shin Yong-nam. Dengan kejutan ini tentu pelatih Korea Utara Shin Yong-nam secara tidak langsung menggertak Indra Syafri dan Timnas Indonesia U24 jelang laga terakhir Grup F pada Minggu 24 September. Dia menyebut Korea Utara akan jadi lawan yang menyulitkan tim-tim lain karena kekuatan yang sulit dianalisis usai lama vakum dari sepak bola dunia. Bagi Timnas Indonesia U24 sendiri, laga kontra Korea Utara sangat penting. Skuad Garuda Muda wajib menang untuk menjaga asa lolos babak 16 besar Asian Games 2022. Untuk itu Garuda Muda berbenah diri. Namun dalam hal ini pelatih Indra Syafri enggan membeberkan seperti apa taktik yang akan dia terapkan ketika Timnas Indonesia U24 menghadapi Korea Utara U24 dalam laga hidup dan mati besok. Menurut Indra Syafri, dia dan stafnya bakal mempersiapkan Timnas Indonesia sebaik mungkin untuk bisa meraih hasil terbaik. Kejutan, Justin Hubner segera perkuat Timnas Indonesia. Justin Hubner menjadi salah satu pemain keturunan yang hampir dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia untuk memperkuat Timnas Indonesia beberapa waktu lalu, di mana ia menjadi salah satu dari 3 pemain keturunan yang diproyeksikan tampil bersama Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 kemarin. Sementara 2 pemain keturunan lainnya adalah Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Namun pada akhirnya hanya Rafael Struijk dan Ivar Jenner yang dinaturalisasi. Sedangkan Justin Hubner batal dinaturalisasi karena ada permintaan yang tidak bisa dipenuhi oleh PSSI. Sementara beberapa waktu setelah gagal dinaturalisasi, Justin Hubner masih sering memberikan kode-kode yang menyangkut Timnas Indonesia. Terkini, pemain keturunan Indonesia Justin Hubner memasang gambar Garuda di media sosial pribadinya. Berdasarkan penelusuran, Justin Hubner mengunggah sejumlah momen di Instagram pribadinya @JustinHubner5 saat bertanding di atas lapangan pada Kamis 21 September. Namun, pemain keturunan Indonesia itu juga memberikan kode misterius. Dalam unggahan tersebut, Justin Hubner menyertakan caption dengan gambar burung Garuda. Unggahan Justin Hubner itu pun menimbulkan spekulasi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Lantas, apakah bek Wolverhampton Wanderers U21 itu akan dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia? Terkini PSSI sendiri memang masih membuka peluang untuk mencari pemain keturunan lagi guna memperkuat skuad Garuda. Yang pasti yang dicari adalah kualitasnya yang harus di atas rata-rata. Cetak sejarah, FIFA puji Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Sementara Timnas Indonesia berprogres, PSSI terus gencar melakukan terobosan untuk mewujudkan misi Garuda mendunia. Salah satunya dengan mewujudkan training center untuk Timnas Indonesia. Dalam hal ini, PSSI mendapatkan kucuran dana segar dari FIFA sebesar 85,6 miliar rupiah, yakni untuk pembangunan training center Timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Menariknya, diklaim Ketua Umum PSSI Erick Thohir, anggaran dengan besaran yang disebut di atas itu baru kali pertama digelontorkan FIFA kepada suatu negara. Tentu ini menjadi sebuah capaian tersendiri bagi sepak bola tanah air, karena mendapatkan kepercayaan sedemikian rupa. Sementara selain dari FIFA, training center ini juga memakai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang mencapai 95 miliar rupiah.
Erick Thohir pun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan training center Timnas Indonesia ini. FIFA sendiri pada saat ini untuk fase 1 membantu pendanaan mencapai 85,6 miliar rupiah. Ini pertama kali sebenarnya FIFA memberikan hibah sebesar ini ke sebuah negara. Dan tentu ini juga hasil daripada kerjasama dari Kementerian PUPR, yang di mana fasilitas dari infrastruktur pendukung dan land clearing dilakukan oleh Pak Basuki, tegas Erick Thohir. Sementara itu, kini training center Timnas Indonesia masih dalam proses pembangunan yang ditandai dengan groundbreaking atau peletakan batu pertama pada Jumat 22 September. Nantinya pengerjaan training center Timnas Indonesia ini dilakukan secara berkala, di mana tahap pertama diantaranya membangun 2 lapangan latihan hingga tempat penginapan atlet hingga official. Dilanjutkan pembangunan tahap kedua, salah satunya menambah jumlah lapangan latihan, yang mana targetnya proses pembangunan training center Timnas Indonesia ini berlangsung selama setengah tahun. Sementara itu, dalam kesempatan ini pula, FIFA juga melayangkan pujian terhadap perkembangan sepak bola tanah air di bawah kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Direktur Wilayah Asia Oseania FIFA, Sanjay Vansi, menyebut kesuksesan yang diraih Timnas Indonesia belakangan ini bakal menginspirasi anak-anak Indonesia pada masa depan. Kesuksesan yang disorot FIFA adalah lolosnya Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023. Ini menjadi penampilan Timnas Garuda kelima di ajang tersebut setelah terakhir kali pada 2007 silam. Selain itu, FIFA juga terkesan dengan kesuksesan Timnas U23 di SEA Games kemarin. Seperti yang diketahui, bahwasanya Garuda Muda meraih medali emas untuk pertama kalinya sejak terakhir pada 1991. Sanjay Vansi pun juga menilai kesuksesan Timnas Indonesia Senior dan U23 ini bakal menginspirasi anak-anak Indonesia, khususnya yang bakal berlaga di Piala Dunia U17 2023.